Tekam. Baik. Yang dari akhwat yang sudah bisa masuk ke nusuk siapa? Bu Isma sudah bisa? Belum bisa. Belum ya, tapi nusuknya sudah ini ya, di-download dan Sudah didaftar daftar. ya. Oke, tinggal nunggu tanggal aja masuk ya. Iya. Baik, oke. Pak Heru gimana kabar Bogor? Iya. Hadir ya, Pak Heru dan Bu Rahma. Bu Rahma sudah bisa ya? Hadir, Pak. Hadir ya. Untuk nusuknya sudah bisa masuk belum? Masih not available tapi udah bisa. Itu Mimi bukan? Oh ya, baik-baik. Yang penting sudah bisa, nanti dipantau terus saja. Ya, Iya, seperti Pak. itu. Karena dia memang buka tutup ya, teman-teman. Sehari itu kadang buka sore, kadang buka siang gitu. Nanti cek aja. Saya kadang juga ngecek-ngecek gitu. Ya. Mohon maaf Pak Solihan, Nggih, pripun? kalau seandainya ini kan buka tutup ya, Ya. ya tentu akan tetap sabar ya. Tapi Mm-mm. seandainya mendapatkan tanggal yang lain, Nggak bagaimana? apa-apa, Pak. Nanti kita pandu sampai ke tempat antrian. Oh gitu. Nggak Meskipun apa-apa. yang lain ya. Ya, jadi memang nanti kita kondisikan Ya. untuk ikhwan dan akhwat itu tanggalnya sama gitu. Ikhwan tanggalnya sekian, akhwat tanggalnya sekian gitu. Biar bareng besoknya gitu kan. Kan seru kalau rame-rame gitu kan. Ya. Nah, karena kodarullah nanti kok tanggalnya penuh, nggak bisa tanggal itu, ya kita cari tanggal yang lain. Gitu. Ya, ya. Ya, nanti kita pandu sampai di depan pintu antrian ya. Nanti apa yang dilakukan pun kita akan pandu semua insya Allah. Baik, kita coba mulai ya. Kita akan mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, mudah-mudahan yang ada di sini Allah sehatkan semuanya. Allah panjangkan Amin. umurnya, Allah lapangkan rezekinya, dan Allah berkahi segala urusannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin alladzi bi ni'matihi tatimmus sholihah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad amma ba'du. Baik, teman-teman sahabatku semuanya, ini itinerary alhamdulillah sudah dibaca ya. Sudah ya, alhamdulillah. Baik, Ya. ini itinerary panduan secara umum saja. Nanti di lapangan kita akan terus menyesuaikan kondisi. Ya. Dan biasanya kita akan selalu briefing. Ya, contoh misalkan kegiatan besok pagi, biasanya malam kita akan briefing dulu. Ya, Atau sangat minimalnya saya akan informasikan di grup ya saya. Gitu kan? Nanti ketika makan, Pak, besok kita ini ya gitu. Kita selalu akan ingatkan terus begitu. Ya, jadi panduan ini kita buat untuk acuan secara umum saja, gitu kan? Nah, nanti lihat kondisi yang ada. Nah, contoh sederhana misalkan umroh kedua nanti di hari ketiga. Ya, contoh di sana. Qadarullah kami pernah waktu itu jamaah terlalu capek semua. Ya udah istirahat dulu deh, berarti besoknya lagi siap gitu. Ya, jadi menyesuaikan kondisi. Gitu ya. Baik, kita mulai jamaah semuanya. Ini itinerary jadwal perjalanan umroh kita 10 hari ya 2024 ya 10 Januari maksudnya 2024 ya. Ini totalnya 10 hari. Ya, kemudian insya Allah kita berangkat dengan pesawat AirAsia tanggal 10 ya. Kita akan dikumpul di Terminal 2. Ingat Terminal 2 ya. Terminal 2 Gate 5. 5 itu E ya? Gate 5, pokoknya Gate 5 aja, Pak. Ya, Gate 2, Pak. Gate 2 maaf apa? Di sini kemarin sebentar ini. Nah, Terminal 2 Gate 5. Oke. Gate 5. Wah. Kalau Terminal 2 ini dia kecil, Pak, terminalnya, Pak. Enggak seperti Terminal 3. Ya. Dulu kami umroh itu di Terminal 2 semua. Ya, dulu ya. Jadi 5 tahun yang lalu kita itu umroh semua di Terminal 2. Sekarang kan sebagian besar itu di Terminal 3. Baik ya. Kita mulai. Ya, hari pertama jamaah berkumpul jam 17.30 ya di Terminal 2 Gate 5 Bandara Soekarno-Hatta, Cengkareng, Banten, Jakarta. Gitu ya. Nah, kemudian jamaah sekalian nanti diusahakan sebelum berangkat nanti sholat safar dulu 2 rakaat ya, berdoa kepada Allah, pamitan sama orang-orang rumah.
agar minta diberikan kesehatan, ya, kekuatan, ya, dan kemudahan semua. Kemudian nanti mengumpulkan koper ke tim, ya, tim RMBT Risalah Madinah Bunga Tiara. Nanti di sana ada Pak Darko. Teman-teman boleh di save nomor ini ya, Pak Baik. Darko. Pak Darko ya, di save. Beliau akan stay di bandara. Ya, beliau staf kami, tim kami, beliau orang bandara, beliau bagian handling bandara. Nanti beliau akan menemani kita. Ya, rumahnya juga dekat bandara, ya, sekitar 15 menitan dari bandara itu ya. Beliau akan stay di sana. Nanti kontak-kontak beliau saja ya, atau nanti tanya grup. Ya. Nanti yang pasti kalau sudah sampai sudah di situ saja. Ya, Terminal 2 Gate 5, duduknya bebas di mana saja, nggak usah nyari-nyari. Nanti kalau kami sudah sampai, nanti kami yang nyari jamaah. Gitu ya. Kemudian nanti di sana nanti akan diberikan shawl. Shawl ada name tag. Name tag itu isinya adalah ada foto kita, nomor paspor kita, nomor visa kita, nama hotel kita, telepon orang Indonesia, telepon orang Saudi, semua lengkap, Pak. Ya. Jadi name tag itu adalah identitas kita ke luar negeri. Itu makanya harus dipakai kemana saja name tag itu. Kemudian nanti sholat maghrib dan isya di jamaah qashar nanti ya. Ya, di jamaah qashar. Maka saran kami adalah jamaah yang rumahnya dekat di bandara, nanti sholat asar di rumah dengan maaf tadi ya. Maghrib dan isya di jamaah qashar. Ya. Nanti lihat kondisi. Kalau misalkan nanti jam 18 atau jam 6 kita masih di tempat ruang tunggu pesawat, nanti kita sholat di sana. Ya, tapi kalau sudah masuk pesawat, biasanya RAC itu cepat. Ya, kita akan sholat di pesawat juga. Nah, jam 7 jamaah briefing ya. Briefing, kemudian mempersaudarakan sama jamaah. Ya, kemudian kita akan ada persiapan dan doa bersama. Gitu ya. Nah, jam 7.30 insya Allah kita masuk ke imigrasi, ruang tunggu. Ya, insya Allah jam 9 kita terbang ke Kuala Lumpur dengan pesawat AirAsia 354. Gitu ya. Nah, kemudian yang perlu disiapkan di sini jamaah adalah ini. Jamaah disarankan bawa cemilan. Ya, nanti di bandara jamaah akan dapat makan nasi box ya dari travel. Ada nasi box, air minum. Ya, kalau misalkan jamaah mau bawa cemilan, bawa roti, bawa makanan tambahan, silahkan. Ya, di pesawat AirAsia Jakarta Kuala Lumpur nggak dapat makan, ya, hanya air, gitu kan. Tetapi nanti jamaah silakan, gitu ya. Jadi jamaah nanti silakan bawa cemilan apa, mungkin roti, mungkin ya selera, mungkin buah atau ya silakan, pokoknya bebas ya, buat cemilan saja ya. Kemudian bawa air minum ya segini kecil saja, dan kami sarankan bawa botol kosong ya, karena nanti di masuk ekstra itu kan air itu dibatasin masuk, tapi memang di bandara itu menyediakan keran untuk minum ya. Jadi kalau jamaah bawa botol kosong nanti diisi botolnya di situ. Jadi dipahami ya. Itu di bandara menyediakan itu. Di KL Kuala Lumpur, di Indonesia itu ada. Ya hanya memang kadang beberapa tempatnya itu kelihatan, kadang-kadang enggak. Nanti kita saling koordinasi aja. Kalau lihat nanti kita ambil airnya. Bias dari imigrasi ke tempat ruang tunggu pesawat itu ada. Baik, kemudian insya Allah kita terbang sampai di Kuala Lumpur ya, itu jam 22.35, setengah 11 jamaah. Kemudian kita transit di Kuala Lumpur, Malaysia ya, dan melanjutkan perjalanan kita ke Jeddah yaitu jam 5 pagi. Maaf, ini salah jamaah. Kita sampai itu jam 00.20, maaf ya, nanti saya benerin ya. Oh, ya ini nih di pesawatnya nih. Jadi kita sampai Kuala Lumpur itu jam 12:30 ya. baik. Ini ada yang salah nih, nanti saya perbaiki nih. Ya. Sebentar, saya sekalian perbaiki saja biar lebih enak. Nah, oke.
Nah, ini ya. Jam 00.20. Jadi sekitar 12:30 kita nyampe Kuala Lumpur. Ya, Kuala Lumpur ini bandaranya kecil sebenarnya. Cuman kita diputer-puter seperti orang antri di loket bank itu. Gitu. Tapi bandaranya indah sekali, Masya Allah. Ini bandar indah sekali dan banyak jajanan. Ya, jamaah nanti di sana bisa jajan kalau misalkan ada uang ringgit, ya, atau ya, atau misalkan nanti jamaah pakai ATM di sana ada, ya, banyak sekali mau jajan. Tapi yang pasti adalah tadi amannya jamaah silakan bawa cemilan jajanan dari rumah, gitu ya. Ini jam 12:30 nyampe, kemudian nanti kita tidak ke imigrasi, ya, kita langsung ke connecting, ya, langsung ke connecting. Langsung nunggu ke gate-nya langsung. Gitu. Koper tidak turun, kita hanya membawa barang-barang kita yang di atas dalam pesawat tadi yang kita bawa. Gitu ya. Kemudian transit di Kuala Lumpur dan melanjutkan terbang di Jeddah. Jadi kurang lebih nanti kita sampai ruang tunggu itu sekitar jam 1 ya. Jam 1. Maka 2, 3, 4, kurang lebih 3 jam kita istirahat. Jamaah, 3 jam istirahat. Itu jam 4 kita sudah masuk boarding pass. Gitu ya. Jadi normalnya nanti jamaah sampai ke ruang tunggu sekitar jam 1 ya. Jadi 1, 2, 3, 4 sekitar 3 jam kita nanti istirahat di Kuala Lumpur. Ya, nanti silakan cari tempat yang menyesuaikan. Ya, gimana Pak Joko? Maaf Ustadz, ini kan kita boarding di Kuala Lumpur jam Ya. 4 ya. Kurang lebih Pak, kurang lebih jam 4. Biasanya itu lebih awal ya. Baik. Nah, boarding itu sudah kita dapatkan sejak berangkat dari Jakarta Pak. Sudah, Oh, sudah. baik. Sudah, jadi kita nggak check-in lagi. Ya, ya. Kita Terima langsung kasih. ke connecting aja, ke transfer nanti itu. Terima kasih. Jadi nggak ngurus tiket lagi semuanya. Ya. Baik ya. Jamaah kalau nanti bawa apa namanya, kan ada tas jinjing ya, maka dari Iya. Jakarta itu boleh diisi selimut, boleh diisi makanan gitu kan, karena nanti kan kita apa tadi ya istirahat sekitar 3 jam di Kuala Lumpur tadi ya, mungkin nanti kalau selimut kan agak buat ketika tidur di kursi buat bantalan kan lebih nyenyak gitu ya. Itu maksud saya. Gitu ya. Jadi silakan dikondisikan saja. Yang pasti nanti tas jinjing tintingan itu silakan dibawa gitu kan. Kalau tidak merepotkan bawa barang-barang tadi kan, cemilan, jajanan gitu kan dan sebagainya. Baik, jam 5 insya Allah kita terbang menuju Jeddah. Ya, nanti untuk sholat kita akan lihat kondisi di sana. Tapi saya cek kemarin waktu subuhnya itu jam 6 Malaysia. Ya. Jam 5 subuh. Ya, jam 5 pagi. Itu subuh. Itu saya cek jadwal itu seperti itu. Ya. Kemungkinan kita akan sholat subuh di pesawat. Pesawat ya. Ya, begitu ya jamaah. Ya, setelah itu insya Allah kita akan sampai di Jeddah jam 9:30 Pak. Pagi. 9.40 ya. Ya. Ya, setelah proses imigrasi dan pengumpulan bagasi, jamaah menuju pintu keluar dan disambut oleh mutawif. Nanti namanya Ustadz Nurdin ya. Ustadz Nurdin insya Allah. Ini kawan kami. Ustadz Nurdin nanti akan jemput. Ya, sekitar jam 11. Jadi misalkan 10 kan, 10, 11 kurang lebih 1 jam kita itu di dalam. Ya, keluar imigrasi, ngurus bagasi itu 1 jam. Tapi untuk bagasi nanti jamaah nggak usah repot-repot. Nanti ada tim kami yang ngurus bagasinya. Ya, tugas kita hanya ngecek, oh itu koper saya gitu saja. Ya, jadi untuk ngangkat-ngangkat, untuk apa nanti alhamdulillah ada tim handling kami di Bandara Jeddah itu yang ngurus koper kita. Kita hanya memastikan, oh punya saya sudah keangkut, oh punya saya sudah, gitu saja. Ya. Insya Allah nanti jam 11 siang kita akan menuju Madinah menggunakan bus. Sekitar jam 16 atau asar kita sudah sampai di Hotel Madinah dan proses check-in. Ya, kemudian istirahat. Itu hari Kamis ya. Nah, setelah makan malam, tadi kita sebutkan itu, ya setelah sholat isya makan malam, nanti yang perempuan kita jadwalkan ke Raudhah pakai nusuk tadi. Ya, kita sebut kondisional atau tentatif. Yang laki-laki apa? Yang laki-laki banyak ibadah di masjid. Itu atau
mau istirahat lagi nggak apa-apa. Ya, jadi kondisional saja. Baik, kita lanjut ya. Kemudian hari Jumat, nah hari Jumat pagi kita agendakan ini untuk jamaah laki-laki jam 12:30 sudah bangun, ya kita sudah berkumpul menuju Raudhah. Ya, saya jadwalkan di sini jam 2.30, nggak apa-apa, ya. Karena kalau kita jam 2.30 tadi masuknya, maka jam 2 kita harus sudah jalan ke tempat antrian. Itu ya, seperti itu. Nah, kemudian nanti insya Allah proses seperti apa nanti kita pandu di sana. Kemudian nanti kita sholat subuh sampai syuruk, ya, lalu sarapan, lalu persiapan Jumatan. Gitu ya. Sholat Jumatan, kemudian jam 10.30 menuju masjid, boleh lebih awal atau boleh lebih dari situ. Ya, lanjut kemudian makan siang. Nah, rencananya Jumat setelah Jumatan kita akan ada city tour, Pak. Ya, yaitu ke Masjid Kuba, Jabal Uhud, ya, Gunung Uhud, Syuhada Uhud, Masjid Qiblatain, Kurkuma dan lain-lain. Gitu ya. Nah, kemudian malamnya jam 21 sampai 22 itu semua jamaah berkumpul di lobi untuk briefing acara besok. Gitu ya. Jadi nanti malamnya kita akan kumpul lagi evaluasi kegiatan untuk kegiatan besok harinya. Seperti itu. Karena kita besok akan pergi ke Mekah Al-Mukarramah. Gitu ya. Baik. Itu Jumat. Kemudian Sabtu pagi ya kita bangun jam 3 ya siap-siap ke masjid untuk tahajud bila boleh lebih awal. Silakan lihat kondisi masing-masing saja nanti. Nanti bisa bareng janjian sama ke kamar atau kita bareng secara berjamaah. Kemudian setelah sholat subuh nanti insya Allah kita akan ziarah ke makam baki. Khusus laki-laki ya. Insya Allah bisa masuk ke dalam makam baki. Nanti kita akan keliling. Ya seperti itu. Kemudian lanjut sarapan. Ya setelah sarapan melanjutkan rapi koper. Dan jam 9 pagi koper diletakkan di depan kamar. Ya. Nanti kain ihramnya dikeluarkan jamaah. Insya Allah nanti jam 9:30 ya semua jamaah nanti kumpul di lobi. Kita akan berziarah ke sekeliling Masjid Nabawi. Ya, nanti ada Masjid Gomama, ada Masjid Abu Bakar, Masjid Ali bin Abi Thalib, ada kebun Sakifah Bani Sa'idah, ada makam baki itu sendiri, dan nanti kita pamitan ke makam Rasulullah Muhammad SAW. Gitu ya. Pada duhur, kemudian sholat duhur, kemudian makan siang, jam 1, kemudian menggunakan kain ihram, ya jam 14.30 kumpul di lobi, ya siap untuk perjalanan ke Mekah Al-Mukarramah. Ya, insya Allah jam 8 atau jam 9 paling telat nanti kita sampai ke Mekah, tergantung perjalanan. Kurang lebih sekitar 5 jam perjalanan ya menuju Mekah. Baik, sampai hotel Mekah nanti jamaah langsung makan malam. Ya, nanti kita akan istirahat sejenak. Setelah itu nanti kita akan persiapan untuk umroh. Umroh insya Allah kita mulai jam 10:30. Nanti lihat kondisi ya. Lihat kondisi kesiapan kita semua. Kita akan janjian semuanya. Ya, oke, sudah siap. Udah kita bergerak ke Ka'bah. Kurang lebih 3 jam Bapak Ibu dari umroh, misalkan jam 11 mulai, maka 11, 12, 1, 2. Maka sekitar jam 2 dini hari atau 2:30 umrohnya selesai. Insya Allah ya. Ya, setelah itu nanti jamaah kita harapkan untuk kembali ke hotel untuk istirahat. Baik. Ini udah sejam. Tadi katanya jam 9. Iya. Tadi dia ulah kata dia nggak bisa. Baik, kita lanjutkan ya, jamaah sekalian. Hari kelima, hari Ahad, subuh berjamaah di Masjidil Haram, menunggu syuruk, acara bebas. Ya, setelah makan siang nanti kita akan ada kajian bersama di musola hotel kita. Kemudian nanti kita asar selesai, memperbanyak ibadah, muhasabah, perenungan, ya, berdoa dan sebagainya. Ya, hari Seninnya jam 3 kita bangun, kumpul di lobi menuju Masjidil Haram, sholat tahajud, lanjut sholat subuh.
Kemudian jam 7 kumpul di lobi karena kita akan ziarah di sekitar Makkah. Ya, Jabal Nur, Gua Hiro, Jabal Sur, Jabal Rahmah, Arafah, Mina, Muzdalifah. Nanti kita akan ke sana semua. Jam 7 sudah kumpul di lobi. Hari Senin ya. Dan nanti kita akan ada umroh yang kedua. Gitu ya. Kemudian zuhur sampai hotel. Nanti kita lihat kondisinya. Kalau misalkan sebelum zuhur ya kita ke masjid. Kalau sesudah zuhur nanti kita sholat zuhur di hotel, makan, baru umroh. Ya. Selesai kurang lebih asar atau sekitar jam 5. Umroh kedua. Insya Allah. Menuju hotel istirahat, perbanyak ibadah. Hari Selasa jam 3 dini hari sama bangun ya. Nanti usahakan kita akan sholat tahajud di rooftop ya. Di lantai paling atas Masjidil Haram ya. Nanti ke sini jamaah nanti naik pintu dari pintu 91 atau 92. Naik eskalator. Ya. Kemudian setelah syuruk jamaah istirahat ya, sarapan dan istirahat. Ya. Kemudian setelah sholat asar nanti kita akan keliling sekitar Masjidil Haram. Ya, lihat-lihat tempat-tempat bersejarah di sekitar Masjidil Haram. Ya, acara bebas. Kemudian malamnya kita akan kumpul lagi, ada kajian ya di musola hotel. Hari Rabu jam 3 kita bangun seperti biasa. Jam 7 kita kumpul di lobi karena kita akan jalan-jalan ke Taif. Gitu ya. Nah, di Taif ini ada umroh ketiga. Yang nanti mau umroh silakan. Kita ambil mikot di Qarnul Manazil. Jadi yang mau umroh nanti ketiga, Masya Allah nanti ada tempat mikotnya Qarnul Manazil. Ya, sampai hotel kurang lebih asar atau maksimal jam 5. Kemudian makan malam, cek dan sebagainya. Ya, kemudian malamnya adalah rapi-rapi kita siap untuk check out besok paginya. Ya, hari ke-9 seperti biasa jam 3 bangun. Kemudian jam 11 kita akan check out dari hotel karena kita akan ke museum ini, Museum Al-Amudi. Ini museum keren banget ya. Semua kehidupan Arab Saudi dari dulu sampai sekarang itu ada semua di sini. Replika-replika semua ada semua. Nanti kita ke sini. Ya, kemudian nanti kita ke Kornes di Jeddah. Yang mau soto, yang mau bakso, itu ada semua di sini ya. Jajan sama beli oleh-oleh tambahan. Ya, nanti dapat makan siang di sana. Ya, kemudian kita siap-siap untuk pergi ke Jeddah. Jam 3 sudah sampai di Bandara Jeddah. Jam 4 masuk imigrasi. Jam 18.30 langsung terbang ke Abu Dhabi. Sampai Abu Dhabi jam setengah 11. Ya, kita istirahat sejenak. Ya, sampai hari ke-10 jam 2.45 kita terbang ke Jakarta. Ya, terbang ke Jakarta. Sampai di Jakarta insya Allah hari Jumat tanggal 19 pukul 14.30. Berarti sekitar waktu asar ya. Sekitar waktu asar. Jadi nanti kalau jamaah mau dijemput saudaranya, maka jam 14.30 sudah nyampe di bandara. Tapi karena kita akan ngurus bagasi, zam-zam, imigrasi kurang lebih 1 jam, jadi bisa keluar sekitar nanti jam setengah 4. Ya, setengah 4 baru bisa berjumpa dengan saudaranya atau jam 4 insya Allah. Insya Allah jam 4 semua berjumpa dengan keluarga masing-masing dalam keadaan bahagia penuh kesyukuran. Alhamdulillah rangkaian ibadah umroh kita sudah selesai. Semoga menjadi umroh yang mabrurah, makbulah. Amin ya robbal alamin. Demikian jamaah, itu adalah kurang lebih rangkaian kita untuk itinerary. Itu yang pertama. Yang kedua, malam ini sama besok tolong dicek masing-masing untuk perlengkapan ya. Untuk perlengkapan yang kemarin kami share itu, jamaah, itu tolong dicek masing-masing perlengkapannya apa saja. Baik, yang perlu disiapkan satu ya, persiapan. Persiapan. Bentar, saya bisa lebih besar lagi. Persiapan. Nanti saya ada pertama perlengkapan ya.
Jamaah perlengkapan sudah saya share kan ya? Sudah. Sudah ya. Yang kedua adalah kuota internet. Jamaah. Ya. Ya, kuota internet ini jamaah nanti silakan boleh di googling, dicari di Google ya. Jadi nanti contoh misalkan adalah simpati ya. Saya menggunakan kartu simpati ya. Kartu simpati. Nanti jamaah ketika itu cari yang 10 giga ya. 10 GB. M3 XL apapun itu cari yang 10 giga, jangan yang 5 giga. Kenapa? Karena roaming internasional itu besar sekali. Yang sering mungkin nanti video call, yang sering telepon itu ngirim-ngirim gambar, download gambar, video itu kena semua itu. Ya. Jadi nanti saran saya cari yang 10 giga. Ya. Nanti caranya pernah saya share di grup itu, nanti saya share ulang. Kalau simpati itu kan 10 giga itu harganya sekitar 375.000. Maka caranya adalah pergi ke counter isi pulsa ya. Di pulsa 400.000 biasa gitu. Kemudian paketin sendiri. Paket sangat mudah. Contoh itu bintang 266 pager. Itu contoh yang di simpati begitu. Nanti ada petunjuknya. Nah, jamaah juga boleh nyari di internet, banyak sekali di googling ya, paket internet umroh M3, paket internet umroh XL, paket internet umroh 3 gitu. Itu ada semua. Nanti ada panduan di situ semua. Ya. Nah, setelah ini nanti dapat balasan dari call center. Alhamdulillah Bapak Ibu semua sudah terdaftar paket umroh roaming internasional selama di Arab Saudi. Itu. Udah itu sudah aktif. Nah, nanti di bandara nanti kita akan juga buka pengaturan ya, ke pengaturan atau setting, kemudian ada seluler ya atau SIM card ya. Cari roaming internasional nasional. Udah diklik saja roamingnya, udah segitu, semudah itu. Ya. Nah, nanti di sana langsung otomatis dia langsung online. Gitu, ya. Kalau tidak online, kalau nggak bisa, maka buat mode pesawat sekitar ya 1 menit 2 menit baru online. Itu bisa. Atau kalau nggak bisa, itu dinonaktifkan dulu, baru di restart gitu kan, baru hidup. Biasanya bisa. Gampang ya. Jadi kartu ini, kuota internet ini mohon semua jamaah memastikan karena semua kegiatan kita akan by online ya, WA itu kita komunikasi via grup semua. Walaupun nanti kita juga menyampaikan misalkan ada kayak tadi kan ada briefing, ada kajian, kita nanti ketemu juga mengingatkan, tapi alangkah bagusnya nanti semua kuota internetnya di sana terisi ketika di Saudi. Gitu ya. Kemudian berikutnya apa? Uang real. Jamaah, alhamdulillah real sudah ada. Sudah kita siapkan kemarin. Yang tuker nanti kita bawakan di bandara insya Allah ya. Aman insya Allah. Baik. Ya. Nah, real. Kemudian earphone ya. Headset. Jamaah kemarin ya, tolong di bawah itu. Nanti buat panduan umroh kita. Itu penting headset atau earphone ya. Atau kemudian apa kemarin? Radio ya. Radio FM portable. Alhamdulillah sudah ada semua di sini. Oke. Terus apa lagi kira-kira? Terakhir, banyak doa. Dah, bismillah ya. Bismillah. Baik, sampai sini ada yang tanyakan? Ini persiapan kita. Izin Ustaz. Oke, monggo Pak Joko. Tadi maksudnya aktivasi bandara, di bandara itu maksudnya Soekarno-Hatta ya? Iya Pak, di Soekarno-Hatta. Soekarno-Hatta. Aktivasi di rumah Pak. Ya? Aktivasi di rumah. Oh bisa juga? Iya, di rumah, aktivasi di rumah semua. Nanti di bandara itu baru roamingnya dihidupkan. Itu saja. Oh baik. Ya. Satu lagi Ustaz. Ya. Tadi di hari Sabtu tanggal 13 itu setelah selesai
tentunya syai dan segala macam ya. Ya. Semua jemaah kembali ke hotel untuk istirahat. Ya. Artinya sebelum semua kembali itu tahalul dulu ya. Ya, nanti tahalul dulu, Pak. Nanti Tahalul di apa sekitar Bukit Marwah nanti, insya Allah. Baik. Ya, terima kasih Ustaz. Ya, sami-sami. Ada yang lain jamaah? Oh iya Ustaz, mengenai kuota Ya. internet itu berarti kita ngisi dari sekarang juga nggak apa-apa ya? Ya, sekarang saja. Jamaah dicicil kegiatannya ya. Sekarang saja jamaah. Paling telat besok kita beli ke counter. Nanti cek masing-masing kita menggunakan kartu apa. Searching aja kuota internet umroh M3 itu ada panduan semua. Kuota internet umroh XL gitu ya. Cari yang 10 giga. Kalau nggak ada yang mendekati 9 giga itu sebagainya. Jangan yang 5 giga. Berarti di bandara tinggal mengaktifkan roamingnya gitu ya? Ya betul. Nanti di rumah langsung dipaketin seperti ini. Ya nanti di googling juga ada ya. Nanti kami juga kirim kok panduan-panduannya. Mungkin saya bertanya kan? Ya, monggo silakan. Ya, baik. Langsung saja terkait sama nusuk. Ada yang sudah penuh katanya. Itu nanti kenyataannya di sana seperti. Ya, baik. Untuk nusuk ya jamaah sebagai informasi saja. Jadi untuk masuk ke Raudhah itu memang ada 2 cara kemarin ya yang kita sampaikan ya. Yang pertama itu lewat muasasah atau lewat syarikah atau yayasan, dan itu yang berhak mengeluarkan adalah muasasah atau yayasan di Arab Saudi. Gitu ya. Maka kita grup, kita sudah diurus oleh tasrihnya ya. Memang ada 2 kondisi, kadang dapat, kadang nggak dapat. Ya, kadang penuh, kadang longgar, gitu ya. Dan ada cara yang kedua itu pakai nusuk, gitu ya. Ada nusuk. Nusuk ini memang kita pakai perorangan, dan nusuk ini sebenarnya memang menjadi salah satu alternatif untuk jamaah yang dia secara mandiri, gitu ya. Nah, makanya kalau misalkan nanti tasrih kita keluar, nusuk kita dapat, alhamdulillah dua-duanya dapat. Tapi kalau misalkan tasrihnya nggak keluar, maka nusuk kita upayakan. Dan nusuk sendiri memang bukannya itu adalah dia tidak tentu. Makanya teman-teman yang penting adalah sudah bisa download aplikasi nusuk, sudah mendaftarkan di situ sebagaimana M-Paspor ya. Dan nanti kita cek, oh pagi ada buka langsung masuk. Oh siang ada langsung masuk. Ya sore malam langsung masuk. Makanya memang dia kadang-kadang cuma 30 menit saja buka, tiba-tiba tutup. Itu nusuk begitu. Ya dia tidak, dan bukanya nggak lama. Yang paling lama itu hari Jumat. Hari Jumat itu bisa 2 jam itu buka. Selain itu kadang-kadang cuma 30 menit gitu. Maka nanti saling mantau ya, saling mantau di grup masing-masing seperti itu. Ya. Dan informasi terbaru Desember kemarin ada peraturan dari Saudi bahwa untuk masuk ke Raudhah itu dibatasi yang setelah masuk Raudhah maka boleh masuk lagi yaitu di tahun depannya. Jadi kayak saya tadi saya juga cerita, saya kemarin Oktober umroh, ini saya masuk ke Raudhah Januari ini nggak bisa pakai nusuk, tertolak sistemnya karena terdeteksi paspor saya kemarin 3 bulan lalu sudah masuk Raudhah, gitu. Jadi nanti jamaah masuk ke Raudhah, saya nanti ke tempat yang lain, tapi nanti saya anterin, gitu ya. Saya anterin di tempat antrian sampai masuk, baru nanti kita ketemu di pintu keluar, gitu ya. Dan jamaah ini adalah satu ikhtiar kita. Ala kuliah gini, Raudhah ini memang tempat favorit, ya. Raudhah itu kan taman ya. Ada 3 versi yang menyebutkan ini adalah tempat yang kelak akan ada di surga, ya. Salah satu tempat yang kelak ada di surga, menjadi tamannya surga. Makanya orang-orang berbondong-bondong ke sana, sujud di sana, doa di sana, sholat di sana, berharap ketika sudah di Raudhahnya dunia nanti dipanggil di sana di surganya Allah, gitu loh. Ya. Yang kedua adalah ini tempat yang banyak digunakan Rasul untuk bermunajat. Rasul doa di situ, Rasul itikaf di situ, Rasul muhasabah di situ. Ya. Dan salah satu tempat yang sangat mustajabah untuk doa.
Dan ini tempat juga yang dikhususkan Rasulullah untuk menerima tamu-tamunya. Makanya Rasul ini mengistimewakan tempat Raudhah itu. Ya, jadi terus gimana? Kalau nggak bisa masuk Raudhah nggak masalah. Karena beribadah di semua area Nabawi itu pahalanya 1000 kali lipat. Ya, jadi tidak usah kemudian pesimis. Nanti saya nggak bisa masuk. Kalau masuk itu karunia. Kalau nggak bisa, kita sudah dapat karunia, bisa dapat ibadah yang lain, gitu ya. Bahkan tadi kan yang contoh misalkan Saudi membuat peraturan baru kemarin, ya, saya akhirnya nggak bisa masuk saya, Nomor apa sih? gitu kan. Tapi lakukan gitu ya, Bu Misda. Nanti kita saling Ya, Ustaz. ngecek saja di aplikasi itu. Mohon saling mengingatkan. Makanya kita ada waktu-waktu tadi. Kalau perempuan tuh Kamis malam Jumat, ya jam 10. Ya, atau Jumat pagi atau Sabtu pagi setelah sarapan, gitu ya. Nanti mana yang kosong masuk saja. Oh ya, baik Ustaz. Nah, gitu ya. Insya Allah nanti untuk tempat antrenya kita akan antar. Baik, yang lain ada? Siap. Izin tanya Ustaz. Halan anak baru masuk. Ya, gimana? Bandung, aman Bandung ya. Anak baru masuk itu jamaah anak belum ada yang nusuk semua itu. Oh, iya. Jamaah punya ini enggak? Apa namanya? Punya HP 2 enggak? Yang punya HP 2. Jadi Jamaah nanti gini, anak. ya nanti gini. Antum kalau ada 2 HP, ya nanti video call sama saya. Yang dari Bandung bukan itu? Ya, yang mana terserah jamaahnya. Jadi nanti kalau ada 2 HP, ya kan, nanti kita video call. Kita video call seperti ini ya. Nah, nanti HP antum nanti diarahkan gambarnya ke HP yang buat daftar nusuk. Nanti saya pandu arah-arahnya begitu. Nah, nanti seperti itu nanti kita akan bantu insya Allah ya. Ya, kalau memang nanti ada kesulitan ya mudah-mudahan nanti di bandara kita ada solusi nanti insya Allah. Belum ada yang masuk. Anak pribadi juga belum masuk tuh nusuk tuh susah Bang ya Allah. Oh, tapi sudah terdaftar. Maksudnya sudah bisa registrasi. Ya itu belum. Tadi waktu saya screenshot saya kirim Ya, ke Utar. Baik, nggak apa. Memang kadang seperti itu ya. Ya. Insya Allah nanti dimudahkan Ustadz ya. Santai saja. Ya. Ini kan ikhtiar kita. Tadi untuk yang tasrih nanti kita akan nunggu kabar. Itu bisa dibantu nanti di bandara, Ustaz. Ya, bisa. Nanti di bandara kita coba. Cuman kalau di bandara kadang kan kita ngurusin yang lain. Gitu ya. Khawatir malah nggak kepegang. Makanya kalau bisa malam ini ya atau besok nggak apa-apa, kita video callan saja. Kita akan pandu jarak jauh. Kemungkinan besok ya. Besok boleh ya, karena saya badai saya ini juga ada taklim nih. Gitu Ustaz ya, insya Allah dimudahkan ya. Amin. Sambil dipahami tutorial yang ada, insya Allah. Gimana Pak Salahuddin, lancar ya? Tangerang lancar ya? Insya Allah. Alhamdulillah, insya Allah ya. Bu Rateh gimana? Alhamdulillah sudah Pak Ustaz. Ya Mas. Alhamdulillah. Baik. Pak Heru, Bu Rahma. Tarawih Pak Ustaz. Alhamdulillah. Baik. Pak Win, gimana Pak Win? Sudah bisa masuk? Sedang dilakukan, Ustaz. Siap. Pak Narawi gimana Pak Narawi? Iya, siap Ustaz. Alhamdulillah. Baik jamaah, itu saja barangkali. Ya, nanti untuk persiapan yang lain. Ya kita saling mengingatkan di grup ya. Dari sekarang jaga kesehatan, jangan makan pedas-pedas, jangan yang asam-asam, ya kan? Banyak doa, minta sama Allah, mudah-mudahan perjalanan ini dilapangkan, dimudahkan, Allah berikan kemudahan semuanya. Yang sulit Allah mudahkan, yang sempit Allah lapangkan, yang rumit Allah mudahkan semuanya, Allah berkahi semuanya. Ya bismillah ya, insya Allah dengan adanya kita saling menolong, saling membantu, saling meringankan urusan saudaranya, Allah berikan keberkahan di safar kita insya Allah.
Amin. Baik, demikian semuanya. Nanti yang ada kesulitan silakan sampaikan di grup atau Boleh Japri, tanya insya Allah sedikit, kita akan bantu. Monggo, siapa yang bertanya nih? Winarno. Oh, Pak Win. Kalau ini apa namanya bagasi itu bisa 2 koli atau dua tas boleh? Satu koper, satu mungkin saya bawa tas Perfect lain, satu atau apa. bagasi maksudnya gitu mungkin ya. Yang bagasi Pak ya, nanti saya cek Pak ya. Kan itu kan yang masuk bagasi kan satu koper itu aja. Satu koper betul. Misalnya kita ada satu koper lagi atau apalah, saya kan kemungkinan ada bawa sesuatu untuk ponakan saya di sana. Oh, kalau bagasi Erasia kita hanya 40, hanya 20 Pak. Ya, kalau misalnya piece-nya boleh ada mungkin nggak sampai 20 yang kopernya maksud saya. Yang satu laginya mungkin sekitar 5 kilo misalnya gitu. Oh, gitu ya. Ya pokoknya kita batasin 20 gitu loh. Tapi misalnya 2 koli ya. 2 Nanti koli. saya coba koordinasi dulu Pak ya. Oh iya, Terkait itu baik, ya. baik. Ya. Karena memang setiap maskapai punya kebijakan masing-masing itu. Iya, baik. Terima kasih. Ya. Baik ya, sama-sama Pak. Nanti untuk di Kuala Lumpur kan kita 4 jam tadi ya. Betul. Alhamdulillah. Ya, gimana? Ya, lanjut Ustaz. Di Kuala Lumpur 4 jam, kenapa? Nah, kegiatan kita itu Kegiatan kita tidur Ustaz. Jadi nanti kita akan sampai itu kan 12:30 ya. 12:30 sampai Kuala Lumpur. Kemungkinan kita akan nyampe di tempat connecting ya pesawat berikutnya di ruang tunggu itu sekitar jam 1-an. Jam 1-an. Dari jam 1, 2, 3, 4 kurang lebih 3 jam Ustaz. Jam 4 kita sudah siap-siap boarding pass. Jadi nanti 3 jam nanti kita di ruang tunggu. untuk bagasi kita ngambil bagasi apa enggak? Oh tidak, kita nggak ambil bagasi. Kita tidak ngambil bagasi, kita tidak keluar imigrasi. Jadi kita tidak ngambil Gimana, bagasi. Tidak ngambil bagasi Ustaz, tidak ngambil bagasi. Ya, kita tidak ngambil bagasi. Udah check in ulang. Tidak ada check-in ulang. Karena semua tiket nanti ada di Jakarta. Jadi bagasi juga kita nggak ambil itu, nggak ambil. Iya, tidak ngambil bagasi kita. Cuma Itu bawa bagasi diri langsung aja. connecting. Iya. Kita hanya bawa barang tentengan yang dibawa di atas pesawat tadi. Kabin. Ya, betul, di kabin. Itu kalau nggak ada kemungkinan bisa bisa bikin nusuk, aktifin nusuknya di Kuala Lumpur aja itu. Boleh, ya. Boleh. Ha. Ya, itu waktu lenggang itu. Paket kan bisa ini untuk di paket roaming ya. Apa? Ya. Paket roaming kenapa? Itu nggak bisa. Untuk roaming nanti untuk paket jamaah udah pada paham apa belum? Saya juga pribadi belum. Oh ya, tadi sudah kita sampaikan di grup ya. Tadi barusan nanti saya share lagi cara-caranya nanti. Insya Allah. Itu dari sekarang aktifin apa nanti aja di bandara apa gimana? Dari sekarang Ustadz, dari sekarang. Nanti beli pulsa sesuai dengan kebutuhan yang ada. 150 itu ya, yang 200 itu. Antum kartunya apa? Simpati. Oh, simpati berarti 10 giga 375. Wow. Ya. Nanti beli pulsa 400.000. Ya, itu butuhnya 375. Gitu ya. Nanti ada cara-caranya nanti kita share di grup nanti. Sangat mudah insya Allah kok. Nggak sampai 1 menit. Itu caranya. Selesai. Gitu. Ustaz. Ya, siapa ini? Narawi. Oh ya, Pak Narawi gimana? Tentang itu rodoh, kalau kita nggak ditentuin tanggalnya apa jamnya gitu Pak Ustaz. Oh sudah Pak. Nah, tadi kalau untuk pakai aplikasi nusuk yang laki-laki itu
Jumat tanggal 12 jam 2:30 pagi. Jumat Ya. tanggal Pak Narawi 12. sudah ini aplikasi nusuknya sudah di-download belum? Udah. Sudah ya? Yang mana, Bu? Bisa yang di atas, yang di bawah. Ya. Sudah bisa masuk ke ini aplikasi nusuknya, Pak? Udah kedaftar. Oh ya sudah. Alhamdulillah. Ini untuk yang nggak bawa HP, itu kan jamaah anak ada yang sepuh juga itu yang terus dia nggak ngerti HP. Itu untuk masuk ke rodo gimana? Itu kan perempuan. Ya, makanya nusuk ini kan bonus ya. Nusuk ini bonus gitu ya. Jadi memang dari travel itu sudah ada tasrih. Gitu ya. Ada tasrih ya. Iya. Jadi surat izin masuk ke rodo itu ada tasrihnya gitu. Dan ini nusuk ini hanya bonus saja. Jadi kalau misalkan jamaah nggak ngurus nusuk juga nggak masalah. Nanti dari travel akan mengusahakan tasrih. Hanya kondisinya kadang-kadang tasrihnya itu dapat, kadang-kadang nggak dapat. Ya kalau dapat ya alhamdulillah syukuri, kalau nggak dapat ya memang rezekinya nggak dapat. Seperti itu. Ya, makanya kenapa kita mengusahakan memang harus pakai nusuk ya tadi. Terus gimana nggak punya HP? Ya rezekinya nggak punya HP, Ustaz. Memang begitu. Kayak saya kan juga nggak bisa masuk rodo, Ustaz. Gitu. Karena di aplikasi saya tertolak gitu kan. Karena kemarin saya sudah umroh di Oktober, sementara Saudi punya peraturan, ya 1 tahun kemudian baru boleh masuk rodo. Oh gitu. Gitu. Ya. Sekarang nggak bisa setiap ke Nggak bisa. Nggak bisa. Nggak bisa. Itu sekarang dibatasin betul masuk rodo. Karena itu banyak sekali yang ke sana peminatnya. Karena banyak orang yang nggak dapat masuk rodo banyak. Makanya dibuat peraturan itu. Kalau nggak bisa dipakai di Indonesia. Ustaz, saya mau tanya satu lagi. Ya, silakan. Ini sudah ke nusuk ini udah register ini sekarang. Terus selanjutnya gimana, Ustaz? Coba HP-nya, Pak. Mana HP-nya? Dilihat ke kita. Kameranya nggak ada. TV-nya. Bentar, kameranya lagi belum dipasang nih, Ustaz. Oh, belum dipasang. Kamera laptopnya nih. Oh ya, siap. Terus mungkin yang lain mau tanya dulu. Ustadz, mungkin saya sedikit lagi, Tat, ini terkait dengan air zam-zam. Baik. Kita kan dapat zam-zam itu kan 5 liter. Baik. Seandainya kita mau bawa sendiri, sebaiknya kita taruh di bagasi atau di kabin ya, Ustadz ya? Ya, di bagasi semua. Waktu itu sudah kita kasih tahu cara untuk packing ya. Oh. Ya, belum kita ulangi. Ya. Oh iya. Saya kurang ini kemarin. Halo, Pak Win. 5 kali ya, Tat. Ya. Gimana? Ini Oh, nggak kelihatan, Pak. Itu cahaya terlalu ini. Ya udah nanti Bapak ini saja. Nanti Pak Win. Halo Pak Win. Nanti Pak Win video call saja saya nanti setelah sholat ya. Nanti Pak Win telepon saya pakai video call, ya pakai nomor yang lain, ya nanti nomor itu HP-nya nanti dihadapkan ke HP-nya Bapak. Gitu Pak Win ya. Ini ternyata saya tidak terlihat dari sini, soalnya cahayanya mantul cahayanya. Ustadz kalau boleh diulangi lagi tadi cara mengemas zam-zam di bagasi ya, Tat. Oh baik, saya ulangi lagi ya. Baik, yang pertama jamaah nanti bawa botol Tupperware ya. Ya. Botol atau Lion Star boleh. Yang botol yang kuat ya, jangan pakai botol yang air mineral. Saya tidak rekomendasi. Oke. Kemudian ada kan di situ panduan kan? Ada pernah kita sampaikan waktu manasik ya. Kemudian isi jangan penuh. Sisakan. Jamaah kalau lihat nggak? Lihat air kemasan itu kan nggak penuh kan? Iya. Itu ada sekitar apa? Ya seruas sinilah ya. Sini ya. Ada kan sisa ruang udara kan? Kemudian bungkus. Oke. Bungkus dengan plastik
Oke. Karetin, lakban. Lakban yang rapat dengan lakban coklat. Kemudian plastikin lagi. Kemudian karetin. Nah, itu caranya ya. Yang warna transparan gimana Ustaz? Jangan yang coklat. Karena Oh, kuat nggak yang boleh. coklat, ya. Maka jamaah masing-masing minimal bawa 1 lakban nanti. Kemudian cara naruhnya di tengah koper, dialasin baju dan ditutup baju. Itu caranya ya, jamaah. Ini cara packing yang kami rekomendasi. Ini ada yang jual kompan juga di sana. Kalau kita beli kompan di sana terus diisi air setiap kali di haram, habis sholat ngambil di ambil jam-jam terus diisi itu dimasukin bagasi juga kan? Jangan. Itu tidak rekomendasi Ustaz. Itu kalau tumpah, itu bisa membahayakan penerbangan. Karena ada jamaah salah making, itu pesawat sudah terbang, alarm bunyi, itu pesawat turun lagi. Gara-gara kebocoran air. Ya, jadi ini caranya yang kami rekomendasi. Ya, tolong dipatuhi, ditaati buat keamanan dan kenyamanan perjalanan masing-masing. Gitu ya. Nah, botol-botol yang di pinggir-pinggir hotel itu tutupnya tidak kuat. Botol-botol yang putih itu, yang warna putih itu tutupnya tidak kuat. Apalagi botol-botol air mineral itu nggak kuat. Nah, botol yang Landstar, kemudian Tupperware, itu kan kuat banget tutupnya. Maka insya Allah airnya tidak akan tumpah. Gitu ya. Apalagi dengan dibungkus plastik, dikaretin, dilakban, plastikin lagi, dikaretin lagi. Jadi insya Allah aman semua. Ya. Tad, yang dikaretin itu maksudnya apa ya, Tad? Yang apanya yang dikaretin? Yang dikaretin ya botolnya, Bu. Enggak, maksudnya pas yang kepala tempat airnya itu. Ya silakan bebas ya. Kepala kan ada plastik itu kan? Plastik kan? Plastik ini kan ya dikaretin atasnya gitu kan, biar plastiknya itu enggak biar rapi lah gitu loh. Biar rapi. Kemudian dilakban itu kan. Ya kan sampai kan lakban itu fungsinya seperti wrapping gitu ya. Iya. Kayak bubble gitu, bubble wrap gitu kan, seperti itu ya. Kemudian nanti diplastikin lagi. Kadang walaupun dilakban itu kadang-kadang suka bocor, merembes gitu. Oh iya. Ya. Ya, baik, terima kasih Ustaz. Baik, sama-sama. Sudah bisa difahami jamaah ya? Allah. Baik ya. Jadi setiap botol masing-masing itu jangan botol air mineral ya. Kita nggak rekomendasi itu. Baik, terima kasih semuanya, Masya Allah, atas perhatiannya, atas kehadirannya. Semoga Allah mudahkan semuanya, jaga kesehatan semuanya ya. Sampai jumpa di bandara insya Allah. Ya, semoga Allah berkahi dan Allah mudahkan semuanya. Terima kasih, kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.